Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review sedikit untuk pertandingan dari derby wilayah Tangerang, di mana Persita harus kalah dengan Dewa United dengan skor cukup banyak ya, 4-1. Dan dari derby Jawa Timur, Persebaya Surabaya berhasil ya untuk menang menghadapi Arema FC. Kita bahas dulu dari Persita Tangerang ya. Dengan hasil ini, memang Persita posisinya masih aman, sembari menunggu PSS Sleman yang nanti malam akan bermain menghadapi Madura United. Lalu yang kedua juga kemarin Arema kalah dari Persebaya. Jadi memang posisi Persita masih aman. Nah, dari pertandingan ini sebetulnya ada 2 poin ya yang menurut saya cukup penting. Ini terkait juga dengan Persita Tangerang harus menjauhi ya dari zona degradasi. Yang jelas yang poin pertama adalah perform pemain belakang. 2 gol yang tercipta dari Dewa United ya, terutama dari golnya Majed Osman dan juga Egy Maulana Fikri, itu jelas terjadi perform di sektor kanan ya, atau posisinya M. Toha. Jadi jelas kalau perform pemain belakang Persita Tangerang ini ternyata belum maksimal. Tapi sebetulnya ini juga bukan menjadi kesalahan Divaldo Alves kalau menurut saya, karena untuk pemain belakang Persita memang ini sudah komposisi pemain yang kuat lah ya. Mungkin Gusenov di sini yang tidak dapat diturunkan ya. Tapi at least ya perform pemain belakang Persita masih underperform semua. Mungkin Jardel yang menurut saya performnya masih lebih oke lah daripada Rontini, M. Toha ataupun Rindo gitu ya. Ini pemain di tengah ya, kemarin bermain untuk bersama Rontini ya. Jadi terlihat kalau perform pemain belakang Persita memang ya ini kembali ke pemainnya. Ya, karena 4 gol yang tercipta dari Dewa United, kalau menurut saya memang ya kelonggaran di sektor pertahanannya Persita. Lalu poin kedua, ini ya juga untuk kedepannya nanti ya. Menurut saya line up yang diturunkan oleh Divaldo Alves, ini lebih condong Persita bermain bertahan. Memang di sini saya cukup apresiasi kepada pemain Persita, di mana dari awal menit berusaha tampil keluar, berusaha tampil menciptakan gol cepat ya. Terbukti Persita bisa unggul dulu. Tapi sebetulnya dari line up-nya ketika Hairi Susanto dengan Besinyong diduetkan bersama, ini sebetulnya pemain yang naturalnya lebih ke gelandang bertahan semua. Artinya untuk membangun serangan, Persita ini kurang kreativitas karena pemainnya ini minim, hanya mengandalkan Vidal. Karena Vidal di pertandingan ini kan bermain di sektor tengah ya. Di sini ada Vergonzi di depan, Esa Sarul, lalu ya sisanya seperti Badrian ya, ini ya juga pemain baru ya yang saya baru lihat nih bermain untuk Persita. Jadi menurut saya ya kuncinya yaitu di masalah sektor tengah. Karena kemarin di preview saya mengatakan kalau Dewa United ini juga kuat di sektor tengah. Jadi dari line up menurut saya ya Divaldo Alves lebih banyak pemain yang diturunkan cenderung ya bermain bertahan. Ya, tapi nanti di babak kedua setelah Rifki Dwi Setiawan masuk, lalu Faris Yazudin masuk, memang permainan dari Persita jauh lebih baik untuk masalah penyerangan. Tapi memang ya di babak kedua memang Persita lebih banyak kemasukan. Tapi kalau kalian lihat replay golnya Dewa United, ya itu kembali ke poin pertama kalau menurut saya dari komposisi perform pemain belakangnya Persita. Nah, jadi untuk Persita Tangerang yang sekarang memang lagi masih dalam tekanan yang cukup tinggi, apalagi nanti akan bertemu dengan Persib Bandung, Persik Kediri, Persis Solo, Bali United. Ini 4 laga yang menurut saya nggak akan mudah untuk Persita. Tapi tenang, harapan masih ada. Yang penting dari masalah pemain belakang bisa kembali lagi menunjukkan fokus yang tinggi, kesolidan yang tinggi, kekompakan yang tinggi. Lalu dari line up juga ya terutama di sektor tengah, semoga Divaldo Alves bisa lebih menyoroti lagi. Karena kemarin Vidal seperti kekurangan support ya. Jadi Vidal lebih banyak bekerja sama dengan Vergonzi tanpa melibatkan ya Hairi Susanto ataupun Besinyong, karena ini memang cenderung lebih ke bertahan semua tipe pemainnya. Jadi mungkin ini ya poin yang saya bisa dapatkan dari kekalahan Persita Tangerang menghadapi Dewa United ya. Jadi nanti kedepannya semoga Persita bisa tampil lebih maksimal lagi ya. Jadi tetap semangat untuk Persita Tangerang. Lalu setelah itu yang waktu bersamaan ya, di sini derby Jawa Timur, Persebaya Surabaya berhasil menang 1-0 dari gol tunggal Yan Victor. Dan sebetulnya di pertandingan kali ini ya, untuk Persebaya Surabaya dan Arema FC nggak terlalu banyak poin yang saya bisa ambil. Karena untuk Arema FC pun bermain cukup bagus, Persebaya Surabaya pun bermain cukup bagus. Ya, mungkin minusnya di sini yaitu ya terlihatlah penyerangan Persebaya Surabaya masih
kurang maksimal ya. Henrique juga berapa kali kurang minim lah, untuk kontribusinya masih minim, tapi ya masih mending lah ada Paulo Henrique bisa berapa kali menahan bola ya. Ada satu peluang emas juga dari Henrique yang melakukan shoot tapi masih bisa ditepis oleh Amiruddin ya. Jadi memang untuk sektor penyerangan Persebaya ini masih menjadi ya menurut saya titik lemah yang perlu saya kawal terus. Ini terkait dengan perform Henrique juga gitu ya. Tapi sektor belakang Persebaya Surabaya ya sudah overall cukup bagus. Pertahanan Arema FC juga bagus. Penyerangan Arema juga ketika masuk di babak kedua jauh lebih efektif ketika M. Rafli diganti oleh Suarez ya. Itu penyerangan Arema jauh lebih produktif. Nah, di sini saya juga ingin mengomentari masalah wasit ya. Ini sempat viral karena penalti yang diberikan untuk Arema itu jelas Kadek Raditya gak terkena tangan ya, tapi justru harus menunjuk penalti lalu mendapatkan kartu kuning. Ya ini memang sudah hal yang fatal ya yang diberikan oleh wasit kepada tim Arema. Nah, di sini sebetulnya saya bukan memihak Arema FC atau Persebaya Surabaya, tapi saya memihak untuk semua klub harus mengawasi kinerja wasit. Ya, dan saya cukup apresiasi ketika manajemen Persebaya Surabaya melakukan protes kepada PSSI mengenai wasit Gideon ya, kalau nggak salah yang memimpin pertandingan kemarin. Karena ini sudah jelas kalau ya mungkin di saat ini Persebaya Surabaya yang dirugikan. Mungkin kedepannya Arema FC pun juga bisa dirugikan dengan keputusan-keputusan wasit. Jadi memang wasit ini terkadang bisa membuat kita tuh ya atau supporter kedua tim seperti ya diadu domba. Maka dari itu saya jujur sangat respect ya kepada manajemen Persebaya Surabaya yang ya posisinya walaupun Dedik gak bisa menciptakan gol dan Persebaya Surabaya menang, tapi tetap mengajukan protes ke PSSI. Ini yang saya respect karena hal seperti ini harus cepat diusut. Ya, kinerja wasit ini harus netral ya, nggak boleh sampai ada anggapan ya ini mihak sebelah atau bagaimana. Ya, ini bukan berarti saya membela Persebaya atau membela Arema, tapi ini demi sepak bola kita. Berapa kali kinerja wasit di pertandingan-pertandingan lain itu juga ada yang seperti ini gitu loh. Ya, jadi saya respect kepada Persebaya Surabaya yang berani langsung melayangkan protes ke PSSI mengenai kinerja wasit. Dan saya berharap juga semua klub ikut gitu loh untuk berpartisipasi kalau ada keputusan wasit yang dinilai merugikan ya bisa langsung mengajukan protes agar nggak seperti menjadi salah satu hal yang biasa saja gitu loh atau hal-hal sepele. Ya, jadi dengan kemenangan ini ya memang nggak terlalu banyak poin untuk Persebaya. Intinya Persebaya Surabaya sudah tampil sesuai apa yang saya inginkan ya, dari skema penyerangan, skema pertahanan sudah bagus. Memang minusnya ya sektor depan lah ya. Paulo Henrique masih kurang maksimal, tapi at least masih oke lah ketika Persebaya Surabaya ada Henrique gitu loh ya. Minimal sudah bisa ada pemain yang bisa menahan bola lah di sektor depan penyerangan Persebaya. Lalu untuk Arema juga walaupun posisinya tertinggal, permainan juga cukup bagus, cukup konsisten ya. Apalagi ketika Suarez main, lalu ada Greg juga bermain, ada kesempatan ya, Lucero juga bermain. Penyerangan Arema juga cukup konsisten. Tapi kalau untuk pertahanan Arema, memang di pertandingan ini nggak terlalu bisa saya nilai karena penyerangan Persebaya Surabaya juga kalau menurut saya masih belum maksimal dari perform target man-nya atau Paulo Henrique gitu. Jadi memang untuk sektor belakang Arema di pertandingan ini saya belum banyak menilai ya. Yang penting ya Arema semoga bisa tetap solid untuk menjaga sektor belakang. Ya, jadi dengan kemenangan ini untuk Persebaya Surabaya selamat ya meraih 3 poin ya. Ini derby Jawa Timur. Ya semoga untuk Persebaya Surabaya tetap konsisten dan kita tetap kawal ya, terutama dari perform Paulo Henrique karena bagaimanapun saat ini ya menurut saya Persebaya Surabaya membutuhkan kontribusi Henrique ini lebih maksimal lagi ke depan. Ya, jadi sesuai dari omongan saya juga saya bilang Persebaya Surabaya dari zona degradasi itu nggak ada urusannya karena posisinya menurut saya aman, dari skema permainan cukup bagus dan meningkat semenjak di bawah Coach Munster ya. Sedangkan untuk Arema FC tetap semangat walaupun memang kalah di derby kali ini, tapi permainan Arema FC juga cukup bagus, penyerangan juga tetap konsisten. Hanya saja memang penampilan dari kipernya Persebaya ya, Andika ini bermain cukup bagus, beberapa kali melakukan save brilian terutama dari penaltinya Dedik ya. Jadi saya kira ya Arema sudah cukup konsisten lah ya. Semoga di pertandingan berikutnya tetap bisa bermain seperti ini karena saya kira dari hasil memang kalah tapi dari permainan dia cukup bagus lah untuk Arema FC, cukup konsisten selama 90 menit
ya paling tinggal di posisinya M. Rafli ya. Kemarin di babak pertama nggak terlalu optimal ya dari M. Rafli, tapi ketika diganti Suarez terlihat ya permainan Arema lebih, attack-nya lebih bagus. Arkan Fikri juga cukup vital nih menjadi seperti pengontrol pertandingan di sektor tengahnya Arema. Ya, jadi tetap semangat untuk Arema FC. Jadi ini aja review dari 2 pertandingan yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.